Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Ya, teman-teman, hari ini ISG-nya ketemu resistan ya. Ketemu resistan dan saya sudah bahas di cukup lama tentang resistan ISG sekarang ini, teman-teman. Ini adalah 50 retracement. Nah, ini cukup penting karena ini yang saya tunggu-tunggu, yang saya sampaikan di beberapa video sebelumnya, bahwa ISG ketemu resistan retracement 50 sehingga banyak saham yang ikut terkoreksi. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, penting saya sampaikan untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ini karena saya lihat ada banyak teman-teman yang baru join di MS Trade, jadi baru tahu channel MS Trade. Ya, biasalah kalau marketnya sudah mau bullish begini, ya marketnya sudah kemarin kan ISG-nya naik seperti itu, banyak yang aktif lagi di saham begitu. Jadi saya sampaikan bahwa saya tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, kita akan masuk ke bahasan ya. Ini adalah kondisinya dari ISG ya. Di beberapa video sebelumnya sudah saya sampaikan penting untuk kita perhatikan di sekitar 6.960-an ya. Ya sekitar 6960 lah. Sebelumnya di sini juga nggak kuat balik arah, di sini balik arah ya. Di sini balik arah juga, dan ini juga ada tanda-tanda balik arah di situ. Jadi polanya dari ISG ini cukup predictable sementara ya. So far ini cukup predictable ya, karena ya pergerakannya ada atas ya, bawah ya, atas lagi, bawah lagi. Terjadi perulangan begitu dan saat ini berada di atas ya. Ya walaupun kemarin ISG-nya cukup solid selama mungkin hampir 2 minggu, hampir berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, lebih dari seminggu lah berada di atas EMA 200. Sebenarnya ini cukup menarik ya, karena sebelumnya juga tidak sempat di atas EMA 200. Sebelumnya sebentar aja langsung turun begitu. Nah, resistan dari ISG jelas masih di 6960 teman-teman. 6960 untuk supportnya kita langsung gunain aja. Ada di 6860 atau sekitar selisih 100 poin dari resistannya, atau juga bisa kita gunakan EMA 200 6844 ya. Nah, kondisi dari pergerakan ISG ini, di mana untuk hari ini ISG-nya turun 0,74% ya. Ini karena saham-saham penggerak bursanya itu banyak yang turun ya. Kalau kita lihat, walaupun hari ini ada AMMN yang naik 8%, masih lanjut ya, tapi ini kenaikannya adalah di akhir-akhir tadi teman-teman. Di awal-awal dia slow-slow aja ya. Kenaikan dari si AMMN ini nggak mampu mendorong naik ISG karena mover-mover saham-saham penggerak ISG itu banyak yang turun ya. BCA, BRI, Bian turun, Telkom, Astra International, Kompak, Unilever, Kompak turun semua nih, GoTo ya, AMRT, AMSP, United Tractor, sedikit banget, dan KLBF. Jadi memang hari ini banyak saham yang turun. Nah, banyaknya saham yang turun ini tentu mempengaruhi mood market ya teman-teman. Jadi kondisi sebaik apapun, kadang di luar market, di luar bagus pun, kalau mood market di ISG-nya nggak begitu bagus, ini juga akan mempengaruhi bagaimana orang membeli dan menjual saham. Ketika ISG-nya sedang berada di resistan seperti ini, tentu orang lebih aware ya, lebih pasang amannya dulu lah gitu. ISG-nya lagi di puncak nih gitu loh, maka saham-saham saya dipasang dulu, mungkin dijual sebagian dulu, sell on strength dulu, bukan sell on strength ya, dijual dulu lah gitu. Dijual dulu, baru nanti mungkin akan dipungut lagi ketika saham itu turun, kira-kira begitu ya. Nah, ini sangat mungkin kondisi seperti itu hari ini juga terlihat memang marketnya lesu-lesu begitu ya. Menjelang sore, semakin sore marketnya makin lesu, kita bisa lihat
pergerakan dari IHSG ini adalah dalam tick chart 1 menit IHSG ya, dimana ini tanggal 27 ya, kita tengok dulu. Kita tengok dulu tick chart, mungkin kita menggunakan 5 menit aja ya, 5 menit dari IHSG. 2627. Nah, teman-teman bisa ngelihat memang ini adalah pergerakan dari IHSG yang ini ya, yang warnanya hijau ini. Ini adalah dari opening sampai turun. Kita bisa ngelihat memang mood marketnya, mood dari IHSG-nya nggak bagus. Kondisi ini tentu mempengaruhi sehingga seperti yang ada di judul, banyak saham ikut terkoreksi. Ya mau nggak mau teman-teman, karena memang kondisi market lagi seperti itu, jadi mungkin saham-saham yang kemarin sudah kita harapkan untuk naik, tidak jadi naik. Dan ini ya memang seperti yang sudah saya sampaikan, hati-hati di 50 retracement ini, bisa dimungkinkan itu nanti orang-orang akan cenderung untuk wait and see ataupun tidak membeli dulu, membelinya di bawah aja ketika IHSG-nya koreksi. Kalau koreksi atau ketika dia mungkin break sekalian, kalau aliran buy on breakout-nya ya teman-teman, kira-kira begitu. Kemudian kita lihat juga masing-masing saham penggerak dari IHSG ini, secara umum penggerak utamanya banking ini sedang pada di atas teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, mover utama dari IHSG adalah BCA BRI ya. BCA BRI Astra. Itu rata-rata kalau bankingnya ya, BBCA di atas ya, BBNI, BBNI masih di bawah, BMRI di atas, BBRI di atas ya. Ya kecuali misalkan BBNI naik, ASII naik seperti itu ya, BIAN naik, ya mungkin bisa membantu mood IHSG untuk lebih baik, kira-kira begitu. Terus juga terkait sektor-sektor consumer yang melemah secara serentak nih, ada Unilever yang turunnya udah 3 hari ini turun terus ya. Ini juga memberatkan IHSG ya, Unilever, kemudian NDF gimana? Terkait consumer sebenarnya rebound juga, kemudian KLBF ini juga turun ya, ini semuanya memberatkan dari IHSG. Baik, kemudian kita lihat dulu untuk mood market luar ya, atau regional marketnya di luar. Tanggal 27 so far oke ya. 27 ini Eropanya oke, Asianya juga oke, hijau ya. Dan juga untuk ininya Amerika juga. Kita tengok dulu aja deh. Kita tengok dulu. Sebentar saya bukakan dulu ya untuk ini. Dow Jones masih lanjut ya. Nasdaq-nya ya masih sama, nggak ada perubahan. S&P 500 masih sama. Terus ini Hang Seng naik ya. Kalau di sini hijau juga. Hang Seng-nya juga hijau juga 1,4 ya, tinggi. Terus oke sebentar. Ininya Eropanya juga hijau, lanjut naik. Jadi secara umum untuk mood market regional bursa itu sebenarnya cukup mendukung ya. Nah kemarin udah saya bahas ya untuk terkait kemarin saya bahas ini ya, indeks, jangan ketinggalan indeks ini naik, masih kita boleh pantau saat ini terkait ya indeks ini ya. Ini juga masih naik, tapi ini memang ada sedikit merah ya, artinya per daily terakhir ini dia ada penurunan. Setelah sebelumnya indeks Thomson Reuters Core Commodity Index-nya naik terus, ini hari ini memang ada pelemahan ya. VIX kecemasan pasar ini ya Fear and Greed indeksnya ini remain low ya, atau tetap bermain di bawah, artinya sebenarnya kondisi marketnya tidak mengkhawatirkan, kira-kira begitu. Kemudian untuk komoditi kita tengok dulu, oil masih naik ya, hampir di 80, coalnya masih 135, natural gasnya tetap ya, emasnya retracement atau rebound dari retracement mendekati
1980 per troy ounce. CPO ini mengalami retracement, koreksi. Nikel mengalami retracement. Timah masih lanjut naik ya. Oke, baik teman-teman, saya akan lanjutkan ke bahasan terkait saham ya. Bahasan terkait saham sebentar. Hari ini nggak banyak yang bisa saya sampaikan ya. Karena memang mostly marketnya ya seperti ini ya. Banyak saham yang turun, dominasinya banyak saham yang turun. Artinya memang banyak market ya, saham-saham yang turun. Yang sektor yang naik hanya cyclical, techno, basic, non-cyclic. Tapi itu kalau kita cari sahamnya juga nggak banyak teman-teman ya. Nggak banyak yang bergerak. Jadi saham-saham yang kemarin saya bahas, yang kemarin bagus-bagus kondisinya ya. Yang kemarin retracement hampir-hampir breakout. Hari ini banyak yang ketemu resistan. Jadi ya mau gimana, wong memang mood marketnya memang kondisi IHSG-nya memang lagi nggak bagus, menciptakan mood market yang tidak bagus. Jadi mau nggak mau kita harus sabar. Hari ini bukan hari yang bagus untuk bergerak. Walaupun ada beberapa saham yang lanjut bergerak dari bahasan kita sebelumnya ya. Oke, sahamnya apa aja? Kita akan masuk ke bahasan. Baik teman-teman, yang pertama adalah masih AMMN. Pak, ini kan saham baru, kenapa dibahas? Ya karena ya sebenarnya beberapa saham IPO pada beberapa perusahaan tertentu saya tracking ya teman-teman. Saya tracking. Ini AMMN secara market cap besar ya. Bitover cukup tebal. Asingnya 2 hari ini mulai masuk lagi ya. Volume hari ini masih rata-rata aja. Saya masih nggak bisa analisa untuk teknikalnya. Saya udah nggak punya barang sih, cuman saya ngikutin aja. Dan saya hari ini biasanya kan saya tandem ya. Tandem itu artinya kalau saya membuka AMMN itu juga membuka Medco-nya gitu. Tapi Medco hari ini saya nggak trading, nggak masuk, sudah nggak ada barang ya. Jadi AMMN bahasan teknikal nggak ada. Saya nggak ngebahas secara teknikal, cuma bahas masih menarik aja ngikutin gitu loh. Menarik aja ngikutin sambil ngelihat istilahnya track record saham-saham IPO itu bagaimana. Apakah kan sekarang ada yang IPO ngegas terus, ada juga, tapi yang IPO turun terus sampai 50, harga 50 juga ada begitu. Jadi walaupun saya nggak trading di saham-saham IPO mostly, tapi saya memang kadang trading di saham IPO. Tetapi saya masih memantau istilahnya habit atau pergerakan saham-saham IPO tertentu ya. Ini saya nggak bisa membuat ulasannya karena ya memang sudah naik ini gitu loh. Tetap masih saya pantau terus. Baik, kemudian adalah Indosat. Kemarin masuk di bahasan saham yang mengalami retracement. Asing masih bagus ya. Volume ya, kalau volume Indosat memang begini karena skala ini ada satu spike tinggi sekali sehingga kalau kita bandingkan ini nggak begitu kelihatan ya teman-teman. Volume hari ini sebenarnya cukup tebal dibanding sebelumnya, kecuali mungkin ada ini mungkin skalanya lebih bagus ya. Indosat, di bahasan sebelumnya saya sampaikan bahwa Indosat ini adalah saham yang retracement. Retracementnya sangat terbatas ya. Retracementnya sangat terbatas. Kenapa? Karena dalam satu tren yang saya analisa, dari tren yang saya analisa untuk Indosat ini, yaitu di sini ya teman-teman, di area hijau itu, dia koreksinya itu sampai di 8.200, itu masih koreksi ringan ya. Dalam ilmu Fibonacci, kalau suatu tren naik ya dari swing low di sini ya ke swing high, ketika retracementnya dikorek hanya di 23 sampai 38, itu koreksi ringan saja dan biasanya bila lanjut naik dia akan lanjut apa istilahnya, bila dia berhasil naik lagi itu kemungkinan dia melanjutkan menembus resistannya itu adalah tinggi. Indosat, saya sampaikan kemarin bahwa mungkin dari dulu cukup sering, maksud saya bukan dari dulu, di area sini cukup jarang dia untuk melakukan koreksi dalam. Ternyata masih sama habitnya ya, ini kemarin koreksinya juga ringan saja.
dan segera balik arah. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin berani masuk di 83, ini sudah 8750 ya, Indosat. Baik, teman-teman, berikutnya adalah MAPI MAPA ya. Pasti bosan ini bahasanya MAPI MAPA. MAPI, on track, on the way ya. On track, on the way, daily, weekly-nya oke, gak usah pusing-pusing. MAPA, on track, on the way ya. Ya, udah di resistan Pak, dan cukup rapi ya. Untuk MAPA ini cukup rapi. Artinya ini trend channel ya, uptrend channel, di mana dia cukup rapinya adalah kalau dia ketemu resist, ya nggak nembus lagi. Nah ini ketemu resist ini apakah mau break ya? Apakah mau koreksi dulu ke 780 ya? Kita lihat gitu ya. Kita lihat sekarang volume MAPI ya, volume cukup tebel. Asingnya tebel masuk hari ini MAPI, kemudian untuk MAPA hari ini 3 hari ini asingnya masuk banyak ya. Volumenya juga ketika harganya naik ini untuk MAPA volumenya juga naik teman-teman. Kemudian Akra 2 hari ini volumenya naik ya. 2 hari ini juga asingnya kembali masuk lagi untuk Akra. Ini Akra juga melanjutkan kenaikannya kemarin ya. Melanjutkan kenaikannya kemarin. Oke, kita koreksinya dia oke. Akra ini ada resistan di 1482. Ini adalah 50 retracement-nya dia di sini. Jadi itu resistan lama. Kita gunain aja resistan lama, dia akan ngetes ke situ ya, teman-teman. Untuk Akra, kita coba tengok dulu. Oh, udah kita bahas ya asingnya tadi ya. Oke, kemudian ini saham perbankan Bank Penin ya, Penin Bank. Tapi ini masih hampir-hampir breakout begitu ya. Jadi hampir-hampir breakout, secara chart masih long downtrend. Jadi perlakuannya beda ya teman-teman. Kalau saham-saham yang long downtrend masih begitu. Kalau memang teman-teman berminat itu perlakuannya beda ya. Ini kemungkinan akan banyak resistan volume. Yaitu mungkin orang-orang yang masih pegang barang dan ketika harganya sentuh harga mereka akan keluar dulu. Beda ketika saham itu uptrend. Kalau saham itu downtrend begini, yang pertama orang tuh akan mencoba menghindari untuk tidak membeli. Ya memang orang-orang yang baru di saham mungkin berpikir loh, kenapa dihindari, bukannya lebih murah begitu. Tetapi saham-saham yang turun long downtrend itu minat belinya itu berkurang dibanding saham-saham yang uptrend ya. Seperti DRMA, contohnya kok itu Pak ya, memang itu yang naik kan gitu. Auto kan begitu ya. Istilahnya kalau nyangkut di saham uptrend tuh mudah keluarnya ya. Karena satu saham itu ketika dia bergerak dengan suatu saham itu kalau memang mau bergerak, dia itu bergeraknya tidak sehari 2 hari. Kalau bergeraknya sehari 2 hari ya biasanya volume kecil begitu. Ketika dia bergerak dengan volume, biasanya dia akan berkelanjutan ya. Hukum energi kinetik teman-teman ya, setengah massa kecepatan kuadrat ya. Kecepatan naiknya didorong dengan velocity ya. Velocity kan setengah massa velocity, jadi kuadrat ya. Jadi kecepatan mengandung arah ya. Arah naiknya begitu, dan juga volume atau massa dalam hal ini ya. Massa atau volume. Jadi kalau naik, arahnya naik itu berarti bergerak ke atas dengan dorongan volume atau massa kalau di fisika kan begitu. Jadi ya walaupun ini saya bahas, tapi saya selalu warning, harus cukup hati-hati. Bukannya tidak mungkin saham-saham mengalami turnaround begitu, bisa mungkin. Tetapi ya harus hati-hati. Nah, contoh saham yang terjadi turnaround itu adalah IMAS. Kalau teman-teman lihat, nah IMAS ini silakan buka laporan keuangannya. Sepertinya saya masalahnya nggak bermain di laporan keuangan, tapi di sekilas kemarin saya lihat untuk IMAS ini bagus ya laporan keuangannya. Jadi saya nggak bisa tampilkan sekarang karena memang belum saya siapkan begitu.
Tapi ini contoh saham-saham yang turning. Kira-kira begitu ya. Walaupun ya turningnya juga sesaat. Terus kemudian apalagi ya? Saya belum siapkan, jadi mungkin kalau ada saya sampaikan tadi ya. Nanti ya, kira-kira begitu. Oke. Terus kemudian masih terkait saham-saham lawas yang saya bahas kemarin ya. Auto. Nah nih, nggak pernah terkoreksi. Baru mau ngantri Pak, dikasih kesempatan Pak. Nggak dikasih. Inilah kalau saham-saham the real, saham yang benar-benar bergerak. Ya, volume asingnya masih mendominasi ya. Volumenya kadang breakout, kadang enggak, tapi secara umum cukup liquid ya, cukup tebel. Nah, terus kemudian kita lihat market cap-nya cukup besar ya, karena kalau kita lihat kayak Adhikar ya itu 4 ya. Terus Auto ini 15 sekian. Jadi secara volume cukup tinggi market cap-nya. Auto masih lanjut ya. Pak, kapan dapat barangnya ya? Settingnya kan saya bilang buy on weakness ya. Nggak pernah weakness Pak. Ya kalau berani ya silahkan. Tapi kalau saya sebaiknya nunggu ketika terjadi retracement. Kalau mau tetap masuk ya atur money management aja lah gitu. Terus kemudian DRMA ya. DRMA ini sepertinya masih kepentok resistan ya teman-teman, 1600-an ya. DRMA masih kepentok resistan. Asingnya sih masih udah mulai campur ya, nggak sesolid dulu. Tapi nggak apa-apa, kita pantau memang dia masih ketemu resistan. Ketika ketemu resistan ini volumenya kan kecil-kecil aja teman-teman ya. Kemudian ini DMF. Ketika naik beberapa lama ini volumenya cukup terbentuk. Asing saya sih biasa ya. DMF. Secara pergerakan juga masih on track ya. Buy on weakness cukup terbaca polanya, naik 2 hari, kemudian 3-5 hari turun, baru naik lagi 2 hari, kira-kira begitu. Kemudian SMSM, ini saya hanya menganalisa dari area sini, saya ambil trend base, jadi harus terjadi pemotongan tren, dan 2 hari ini terjadi pemotongan tren ya, sehingga Fibonacci ini cukup solid ya. Nah ini kuncinya adalah untuk SMSM nih di 1963 ya. Kalau break dari 1963 ini teman-teman, maka target dia ke sini 61,8 retracement. Ya SMSM secara asing banyak masuk ya. Ini termasuk saham-saham yang retrace ya, secara pergerakan dia kan retracement. Kira-kira begitu. Baik, teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Nah, buat teman-teman yang mau join di channel MS Trade and Investment sebagai supporter, kira-kira begitu bisa ini ya, teman-teman di sini. Baik, teman-teman, ketemu lagi dengan. Jadi di sini ada 2 jenis supporter MS Trade. Members ya. Untuk yang level kedua, ini teman-teman bisa setelah join, nanti teman-teman bisa kontak Telegram saya untuk minta apa yang dibahas kira-kira begitu. Saya memberikan 3 saham untuk teman-teman dalam 1 bulan. Jadi akan saya bahas mungkin sekitar seminggu, sekitar 3-5 kali saya berikan update ya. Jadi sebulan ini boleh teman-teman ganti saham hasil maksimal 3 gitu loh. Selama menjadi supporter dari MS Trade ya. Cara joinnya gimana? Lihat channel saya, langsung join ya, klik join begini, harus login dulu ya. Kira-kira begitu teman-teman. Oke baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.